Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Saputra dari instansi Basarnas Penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Natuna dari angkatan 17 kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menayangkan video mengenai checklist perawatan dan bagaimana cara perawatan terapi oksigen dan juga cara penggunaannya. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah kita lihat tabungnya terlebih dahulu. Lihat adakah karat, penyok, goresan dan tanda-tanda kebocoran. Jika terdapat hal tersebut, segera laporkan untuk dilakukan perbaikan. Jika tabung terlihat kotor seperti debu-debu seperti ini, kita lakukan pembersihan dengan dilap dengan kain menggunakan air bersih. Setelah kita lakukan pembersihan secara menyeluruh dan tidak ada tanda-tanda kebocoran, kita lanjut ke bagian valve dan sambungan regulatornya. Yang pertama, di bagian valve-nya kita coba dibuka dan kita tutup, bisa atau enggak? Bisa dibuka dan bisa ditutup. Kita buka secara full. Oke, pastikan sambungan regulator terpasang dengan kencang. Jika regulator sudah terpasang dengan kencang, kita lihat ada atau enggak tanda-tanda kebocoran. Pastikan tidak ada tanda-tanda kebocoran baik di valve dan sambungan regulatornya. Kemudian selanjutnya di bagian meteran tabung oksigen, kita lihat indikator pada terlihat jarumnya itu menunjukkan hasil yang sebenarnya. Kemudian kita lihat tekanan atau isi tabung. Normalnya tabung yang penuh itu antara 1.500 sampai 2000 PSI. Jika di bawah 500, segera lakukan pengisian ulang ke rumah sakit terdekat. Kemudian selanjutnya di bagian flow meter. Flow meternya kita coba buka flow meternya. Kita lihat bolanya naik ke atas, kemudian jika ditutup apakah kembali ke bawah. Coba. Bolanya naik ke atas jika kita buka, dan jika kita kecilkan turun ke bawah sampai kita tutup. Kemudian selanjutnya di bagian tabung humidifier, pastikan airnya di dalam batas normal. Jika di bawah batas normal, segera kita lakukan pengisian ulang dengan menggunakan aquades atau aquabides.
jangan gunakan air keran atau air minum karena dapat menyebabkan terkontaminasi dengan bakteri. Gunakan air yang aquabides atau aquadex. Kemudian selanjutnya di bagian troli tabung. Di bagian troli tabung kita pastikan baut terpasang dengan kencang, jika longgar kita kencangkan, dan bagian roda bisa berputar ke kiri maupun kanan. Kita tes apakah bisa berjalan atau enggak. Setelah kita pastikan beberapa item tadi telah kita cek dan dalam kondisi baik dan siap digunakan, kita kemudian lihat kelengkapan pada selang oksigennya. Kemudian untuk kelengkapan selang dan masker oksigen, pastikan selang dan masker oksigen dalam keadaan baru dan selalu tersedia, dan pastikan selangnya tidak bocor, tidak rusak, dan tidak terlipat, dan dalam keadaan baru seperti ini. Adapun selang dan masker oksigennya pertama adalah nasal kanul, kemudian simple max, kemudian rebreathing max, dan non rebreathing max. Kemudian kita lakukan pengisian checklist pada hari ini. Miss 30. Ini diisi hari dan tanggal pemeriksaan, kemudian ini diisi dengan nama pemeriksa. Kemudian yang pertama adalah yang kita cek adalah ini kebetulan kita cek tabung nomor 3. Yang pertama adalah tabung oksigennya. Kita lihat kondisi fisiknya baik atau rusak. Jika baik kita beri tanda conteng, dan jika rusak kita beri tanda silang. Kemudian untuk kebersihan tabung, jika dalam keadaan bersih silakan conteng, dan jika kotor silakan beri tanda silang. Kemudian kita lihat siap atau tidak digunakan. Jika siap beri tanda centang, jika tidak beri tanda silang. Kemudian untuk tindakan yang dilakukan, kita tadi melakukan tindakan pembersihan di bagian nomor 3. Kemudian untuk valve dan katup, kita tadi sudah mengetesnya berfungsi dengan baik, dia dalam keadaan bersih dan juga siap digunakan. Kemudian untuk meteran tabung, kita lihat berapa sekidung. Kemudian pada bagian meteran tabung, kita lihat berapa tekanan oksigennya. Kebetulan di tabung ini adalah 1500 psi. Kita isi di bagian tekanan oksigen. Kemudian kebersihan tadi sudah kita bersihkan, seperti bersih. Kemudian siap digunakan. Dan untuk flow meter tadi kita sudah cek, bisa naik, kita berarti dalam kondisi baik.
tadi juga sudah kita bersihkan, berarti bersih dan siap digunakan. Kemudian untuk tabung humidifier, untuk air pelembabnya atau air Polydes, ini masih dalam keadaan masih cukup untuk digunakan, karena di atas level paling bawah. Dalam kondisi keadaan baik, bersih dan siap digunakan. Kemudian untuk troli tabung, tadi kita sudah cek juga roda-rodanya dapat berfungsi dengan baik. Kita sudah bersihkan juga, kemudian bersih dan siap untuk digunakan. Kemudian untuk ketersediaan masker dan selang oksigen, tadi kita sudah cek dan semuanya tersedia untuk 4 jenis selang dan masker oksigennya. Kita cetak di bagian oksigen. Kemudian yang kita catat selanjutnya adalah tanggal produksi tabung dan juga umurnya. Di sini sendiri dari tanggal produksinya tanggal 31 bulan 3 2023. Jadi kurang lebih umur tabung oksigen ini setelah diuji hidrostatik adalah sekitar 2 tahun. Kita catat, jadi tabung oksigen ini masih layak digunakan karena untuk masa uji hidrostatik itu dilakukan selama 5 tahun sekali. Pada tabung humidifier kita cuci dengan air bersih atau air keran jika terlihat kotor. Kita buka. Jika sudah bersih, kita keringkan dengan kain. Setelah kita lakukan pembersihan, kemudian kita mengisinya dengan air oksigen dengan menggunakan Aquades atau Aquamides. Kemudian kita tutup kembali. Pastikan airnya di atas garis level yang telah ditetapkan. Jika di bawah garis level, segera kita lakukan penambahan air oksigen. Kemudian kita pasang kembali ke tabung oksigennya atau regulatornya. Pastikan terpasang dengan erat.
Alhamdulillah itulah video mengenai tata cara perawatan peralatan terapi oksigen dan juga checklist perawatannya. Di mana checklist ini dilakukan pada petugas yang lagi piket, dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Semoga video ini tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan peralatan terapi oksigen ini dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah jagat samagra, profesional, modern, teruji.